Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang nasib pilkada pada tahun 2029 kemarin. Jadi pada tanggal 27 November kemarin, pilkada serentak telah dilaksanakan dan hasilnya pun sudah diumumkan oleh KPU, dan masih ada beberapa daerah yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah mekanisme yang ada gitu. Jadi pada video kali ini saya tidak membicarakan siapa yang menang siapa yang kalah, tapi yang akan saya bicarakan adalah tentang nasib pilkada pada 2029 nanti atau 5 tahun ke depan. Jadi pada tanggal 12 Desember 2024 kemarin di Sentul International Convention Center, kebetulan waktu itu pas ulang tahun Partai Golkar yang ke-60, jadi Presiden Prabowo di situ memberikan kata sambutan. Jadi dalam kata sambutan tersebut Prabowo mengatakan bahwa pemilu pilkada yang kita laksanakan pada setakat ini adalah pilkada yang sangat melelahkan dan sangat banyak menghabiskan dana gitu. Jadi dia berharapkan bahwa pilkada ini akan dibalikkan seperti zaman rezim Orde Baru, yaitu pilkada atau pemilihan kepala daerah baik tingkat bupati, wali kota ataupun gubernur dipilih oleh anggota DPR, baik DPR tingkat 2 maupun DPR tingkat 1. Bahlil juga begitu, sebagai ketua Partai Golkar juga mengatakan seperti itu. Dia ingin pilkada ini dibalikkan ke zaman rezim Orde Baru kembali, itu pemilihan kepala daerah dipilih secara tidak langsung, artinya dipilih oleh DPR gitu. Jadi di sini saya sebagai warga negara, sebagai masyarakat sipil menanggapi hal ini suatu hal yang sangat tidak menarik. Ini artinya kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Jadi kalau kita lihat dulu pada tahun 1998, salah satu agenda reformasi itu adalah untuk meningkatkan otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu harus terjaga supaya apa? Supaya daerah itu betul-betul bisa mengemas dirinya, bisa mengatur dirinya untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kita lihat memang pilkada secara langsung ini banyak menghabiskan uang, menghabiskan dana, menghabiskan waktu dan menghabiskan pikiran. Tetapi dengan kembali ke sistem lama, apakah dana itu akan berkurang? Dana itu tetap habis juga, pemikiran juga habis, cuma hanya bagi sekelompok orang, yaitu orang-orang yang berada di DPR saja. Jadi masyarakat tidak berperan lagi dalam mengambil keputusan dalam suatu negara. Jadi ini suatu hal yang sangat tidak menarik. Selain dari itu, pemimpinnya itu nanti tentu orang itu sudah ditentukan oleh pusat. Jadi pemimpin yang betul-betul merupakan aspirasi dari masyarakat atau dari kelompok bawah itu sulit untuk terakomodir kembali. Jadi mereka tidak bisa untuk tampil sebagai pemimpin. Jadi kesempatan warga negara itu tidak sama untuk bisa menjadi pemimpin dan tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk hak memilih dan dipilih. Jadi kalau seperti sekarang ini kan kita punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Jadi cara yang seperti itu saya rasa tidak perlu diulang, tidak perlu dikembalikan. Ya tetap aja seperti sekarang ini. Memang dalam demokrasi seperti ini memang belum sempurna, tidak ada jaminan demokrasi ini menjadi hal yang sangat baik gitu. Tapi setidak-tidaknya ini memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk bisa berpartisipasi, bisa mengikuti pembangunan, mengikuti jalannya pemerintahan, sehingga pemerintah tidak bisa semena-mena. Kalau kita lihat, kalau pemilihan itu nanti dipilih secara tidak langsung, tentu para kepala daerah itu dia tidak bertanggung jawab lagi kepada masyarakat, tidak bertanggung jawab lagi kepada rakyat, dia bertanggung jawab kepada DPR. Ya jumlah anggota DPR itu paling-paling 40-50 orang. Ya bisa aja nanti anggota DPR itu ya mereka bermain kong kali kong seperti dulu lagi kan. Jadi kong kali kong itu nanti akan subur kembali. Jadi kalau sekarang kalau seandainya kepala daerah itu melakukan kesalahan, kita kan punya KPK, punya media, punya lembaga-lembaga yang bisa untuk mengkritisi, sehingga banyak daripada kepala daerah ini sekarang yang sudah tertangkap oleh KPK dengan alasan berbagai dengan alasan bermacam-macam, ada yang melakukan manipulasi, ya macam-macam lah. Tetapi namanya manusia itu tetap selalu membuat kesalahan dengan adanya celah gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa secara langsung ini baik, tidak juga. Tetapi setidak-tidaknya inilah yang banyak dianut orang sekarang di dunia, sehingga bisa dijalankan dengan baik dan benar. Memang ini perlu kesadaran daripada masyarakat, kesadaran dari semua kelompok untuk bisa berjalan dengan baik dan benar. Jadi kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian,
yang tidak sependapat, nanti Anda boleh juga berbicara di kolom komentar, dan nanti kita akan bahas tentang video-video yang lain di masalah-masalah lain di video selanjutnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, dan share di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Ila muwafiq ila mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.